bisa dipastikan bahwa itu akan terjadi di Indonesia, dan saya yakin Indonesia punya ketahanan energi yang berbeda dengan negara-negara Eropa. Saat ini Indonesia masih bergantung pada batu bara sekitar 70% untuk kelistrikan. Kemudian sisanya adalah ada gas, kemudian minyak bumi, dan energi terbarukan baru sekitar 10%. Dan sebagian besar energi terbarukan Indonesia itu menggunakan energi yang berbasis kepada air dan panas bumi. Air dan panas bumi itu kondisi ketahanannya hampir sama dengan batu bara, bersama dengan gas. Nah, oleh karena itu saya tidak yakin bahwa itu akan berpengaruh signifikan kepada Indonesia. Cuma pembelajaran ini perlu dilakukan, saya kira, oleh Indonesia melihat posisi transisi energi ini kan tidak bisa dihambat. Ya. Kita juga sudah mencanangkan akan melakukan transisi energi mulai saat ini sampai ke tahun 2050-2060. Bahkan tahun 2060 itu kita berusaha untuk mencapai net zero emission. Artinya pada saat itu mungkin penggunaan batu bara itu sudah relatif hampir tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu saya kira yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana menyiapkan penurunan penggunaan energi yang berbasis kepada fosil, khususnya batu bara, dengan energi terbarukan secara baik agar tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi seperti yang dialami oleh Inggris, China, dan India. Inggris, China, dan India memang saat ini menggunakan transisinya lebih banyak bergantung kepada gas. Oleh karena itu ketika gas mengalami masalah, ya, harganya terlampau tinggi, kemudian berdampak kepada tingginya harga energi di Inggris. Nah, ini yang saya kira harus diantisipasi dengan baik oleh Indonesia. Baik. Kalau Pak Mulyanto seperti apa melihat terkait dengan ketahanan energi kita saat ini, Pak Mulyanto? Ini Pak ya, kalau kita bandingkan dengan negara yang tengah mengalami krisis ya, UK, China, dan India ya, itu menurut saya karena mereka komposisi sumber energi ya, yang menjadi acuan mereka ya sangat relatif ya didominasi oleh beberapa sumber ya. Inggris kan dominasi gasnya terlalu tinggi. Ketika harga gas atau penyiapan gasnya ini terganggu, secara umum akan terganggu. Kalau kita ini kan relatif energi mix ya Pak ya. Yang pertama energi mix, kedua kita sekarang ini 70%-nya masih batu bara ya, dan ini ditambah sumber lain seperti air, panas bumi, dan sedikit sumber matahari. Ya ini produksi dalam negeri ya, artinya ada di sumber daya ada dalam negeri, sehingga ketahanan kita baik. Cuma ya ini catatan saya hati-hati juga, 70% kita tergantung PLTU. Nah, ketika terjadi krisis seperti ini, harga batu bara menembus 280 US dollar kan per ton. Akibatnya apa? Ada daya tarik internasional. Nah, pengusaha nakal bisa mengekspor batu bara kita. Kalau itu terjadi melebihi DMO ya, domestic market obligation, ini PLN kita bisa gelap, ya kan? Karenanya pemerintah harus mengawasi betul, ya, bahwa DMO 30%-nya itu nggak boleh dilanggar. Kalau melanggar disanksi yang keras. Jadi jangan sampai kita ikut ya terpengaruh krisis energi ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.